Yang belum dibuka videonya, open cam. 9.40 kita mulai ya, karena Zoom-nya cuma 40 menit, belum di-upgrade. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran Pak. Halo, apakah suara saya kedengaran? Halo, halo. Terdengar Bapak. Hah? Terdengar Bapak. Oh ya. Kedengaran. Oke, sambil nunggu teman-temannya, kita absen dulu aja. Yang sudah hadir 16 orang, berarti sisa 20 lagi ya.
Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi hari menjelang siang ini kita bisa kembali bertatap muka walaupun dalam daring ya. Mudah-mudahan tidak mengecilkan semangat kita dalam menuntut ilmu karena mungkin agak sedikit mendadak tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar secara daring ini, izinkan saya mau absen terlebih dahulu ya. Di sini yang nggak hadir siapa ini? Abinaya ada ya. Saya kunci dulu nih biar ketahuan. 19 orang hadir ya. Oke, yang tidak on cam mohon segera di on cam kan. Ya kalau kalian tidak on cam takutnya cuma nyalain laptop atau HP doang. Oke, on cam. Abinaya udah on cam. Anggita, Sabian, Nurlita, Faisa. Nah, saya screenshot dulu ya. Bukti kalau pada hadir. Baik, di pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah sedikit membahas tentang dakwah dan kalian sudah mencari beberapa mubalik yang mungkin bisa menjadi acuan kalian dalam mengerjakan tugas PAI yang dakwah. Kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu khutbah dan tabligh. Ya, izinkan saya mau share screen dulu. Mana share screen? Oke, muncul nggak? Muncul nggak? Muncul Bapak. Oke, muncul ya. Baik, di sini kita akan membahas yang pertama adalah khutbah. Khutbah itu pengertiannya secara simpelnya adalah pidato atau ceramah yang isinya tentang keagamaan. Biasanya khutbah ini yang sudah kita ketahui dilaksanakan ketika khutbah Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha, juga sebetulnya ada pada saat sholat gerhana bulan kusuf dan sholat gerhana matahari kusuf, serta istisqa juga nikah dan ketika wukuf di Arafah. Mungkin yang sudah kita laksanakan sehari-hari itu hanya yang sudah terbiasa itu khutbah Jumat dan Idul Adha juga Idul Fitri. Sebetulnya untuk khutbah untuk perempuan mungkin kalau misalkan di hari Jumat karena hanya laki-laki saja, mungkin ada yang belum tahu. Tapi kalau misalkan ketika Idul Fitri maupun Idul Adha hadir ya, ikut sholat, sudah tahu urutan sepertinya untuk khutbah itu bagaimana. Mungkin perbedaannya kalau misalkan di Jumat, ya ketika sholat Jumat, khutbahnya itu dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat. Sedangkan ketika Idul Fitri maupun Idul Adha, dilaksanakannya setelah sholat. Kemudian selanjutnya adalah pengertian tentang tabligh. Tabligh itu secara bahasa menyampaikan, kalau secara istilah yaitu menyampaikan ajaran Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Makanya kenapa ada yang disebut dengan mubalik
ataupun mubalighah karena ya mereka menyampaikan pidato maupun ceramah terkait tentang Islam. Makanya disebut mubaligh maupun mubalighah. Diambil dari kata tabligh. Selanjutnya dakwah seperti yang sudah dijelaskan kemarin. Dakwah itu memanggil, menyeru atau mengajak. Sedangkan menurut syariat Islam, kegiatan bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman kepada Allah dan taat untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Berikutnya, di sini ada ketentuan khutbah, di sini ada khutbah Jumat. Yang pertama ketentuannya adalah syarat. Perlu diketahui ini bagi laki-laki terutama ya. Syarat khotib Jumat yang pertama adalah memenuhi ajaran Islam, yang kedua mengetahui syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya, yang ketiga dapat membaca hamdalah, alhamdulillah, kemudian syahadat, sholawat, Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, sanggup dan jelas mudah dipahami ketika berbicara. Kemudian yang keempat syaratnya adalah tentunya orangnya sudah balik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir orang yang dipandang terhormat, dihormati dan disegani. Itu adalah syarat ketika mau menjadi khatib di Jumat. Kemudian selanjutnya adalah syarat-syarat khutbah Jumat. Di sini yang pertama khatibnya harus suci dari nadas dan najis. Hadas dan najis itu tahu nggak? Hadas dan najis. Hadas itu yang memang sesuatu yang bisa membatalkan yang keluar dari dalam diri kita. Contoh, kentut, terus apa lagi? Kencing dan lain sebagainya. Dan najis itu biasanya hukum najis itu ketika sudah ada wujudnya, ya. Contoh misalkan ada kucing di baju atau gimana, yang penting dicek terlebih dahulu. Jangan sampai ada hadas maupun najis. Yang kedua, khutbah dilaksanakan sesudah matahari tergelincir. Artinya ketika sudah di waktu zuhur sudah agak lewat dikit, maka sudah bisa dilaksanakannya khutbah Jumat. Yang ketiga, untuk khatib apabila mampu ya silakan berdiri, kalaupun tidak ya boleh ya untuk tidak berdiri. Yang keempat, diucapkan dengan suara yang keras. Kalau zaman sekarang mungkin sudah ada toa yang pengeras suara, jadi tentu saja bisa mengeraskan suaranya. Yang kelima, tertib artinya mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhirkan mana yang harus diakhirkan. Termasuk rukun ya, ada khutbah pertama dan kedua. Nah, yang terakhir nih, ketika khatib sedang berkhutbah, para jamaah harus mendengarkan, tidak boleh ngobrol dan lain sebagainya. Kemarin ketika ada pelaksanaan sholat Jumat di sekolah, sering saya mendengarkan masih banyak siswa yang masih bercanda, ya, ngobrol dan lain sebagainya. Takutnya ketika kalian melakukan hal seperti itu, ketika khatib sedang berkhutbah, ya, nanti kalian pahala sholat Jumatnya seperti gimana ya? Karena itu termasuk rukun. Makanya kalau sudah mengerti, tahu ya syariatnya seperti apa, diam. Kalau mau mengingatkan, ya sebelum duduk kasih tahu temannya. Jangan bercanda, jangan berbicara ketika sedang sholat Jumat. Kemudian di sini ada rukunnya. Yang pertama adalah membaca hamdalah. Kalau mungkin kalian pernah dengar ya, itu biasanya ada di muqaddimah, alhamdulillahirabbil alamin, atau kalau enggak innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, itu seperti itu bacaan hamdalah. Yang kedua syahadatain. Syahadatain berarti dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu rukun khutbah. Yang ketiga, membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Dan yang keempat, nah ini wasiat untuk diri khatibnya dan juga jamaah. Biasanya khatib selalu mengucapkan
saya berwasiat untuk diri saya pribadi, umumnya untuk jamaah sekalian seperti itu. Kemudian yang kelima, membaca ayat Al-Quran. Salah satu dari dua khutbah, boleh dua-duanya atau mungkin salah satunya ya, karena ada khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang terakhir berdoa pada saat khutbah yang kedua. Selanjutnya di sini sunnah. Ini sunnah bagi khatib ya, bukan buat jamaahnya. Pertama, khatib hendaknya berdiri di tempat yang lebih tinggi. Itu sunnahnya. Yang kedua, makanya kalau kalian lihat di masjid seperti ada sebuah singgasana ya atau mimbar, ada yang ada tangganya juga atau kalau misalkan enggak juga ya ada mimbarnya seperti itu, yaitu karena sudah termasuk sunnahnya. Kemudian yang kedua, khatib mengawali khutbahnya dengan salam. Ketiga, khatib harusnya menyampaikan khutbahnya dengan kalimat yang jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Makanya saya kalau misalkan menjadi jamaah suatu sholat Jumat, kadang gimana ya, ada khotib yang khutbahnya panjang banget. Dan ketika saya melihat sekeliling pada tidur, ya artinya ya jangan terlalu panjang juga dan jangan terlalu pendek juga, artinya sedang-sedang aja. Yang keempat, ketika khatib sedang naik ke mimbar, tentunya harus menghadap ke arah jamaah, ya tidak membelakangi dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah menertibkan tiga rukun. Yang terakhir adalah membaca surah Al-Ikhlas sewaktu duduk antara dua sisi. Maksudnya adalah ketika mau masuk ke khutbah yang kedua. Oke, selanjutnya di sini adalah mendengarkan khutbah. Berarti ini untuk jamaah. Khutbah Jumat, nah di sini disebutkan termasuk syarat sahnya penyelenggaraan sholat Jumat. Berarti ketika khatib ya di hari Jumat menyampaikan khutbah, jamaah wajib mendengarkan dengan sebaik-baiknya karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat di waktu imam berkhutbah, maka ia seperti keledai yang memikul kitab. Sedangkan yang mengingatkan orang itu dengan diam, maka tidak sempurna Jumatnya. Berarti kalau misalkan ada laki-laki yang masih ngobrol, yang masih bercanda, yang masih ngomong ketika khatib sedang berkhutbah, seperti keledai, ya. Ataupun ya ketika khutbah ya ada temannya yang mengingatkan untuk diam, sama saja. Maka tidak sempurna keduanya untuk sholat Jumatnya. Berikutnya, di sini ada ketentuan tablik dan dakwah. Cara berdakwah Rasulullah SAW tentunya harus kita laksanakan baik muslim maupun muslimah, karena yang namanya menyeru, mengajak, mengingatkan itu sudah kewajiban kita. Mau tua, muda, anak-anak, ya, dewasa dan lain sebagainya itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena itu menandakan keimanan kita. Kalau misalkan kita punya teman, tapi temannya tidak sholat, ya malulah kita sebagai temannya. Ya, makanya kita harus sesama teman, apalagi muslim, harus saling mengingatkan satu sama lain. Di sini ada yang pertama, yang namanya tabligh atau dakwah pastinya mulai dari diri sendiri. Ya, kita harus perbaiki diri sendiri, ya mulai dari tingkah laku kita, ya bangun tidur dan lain sebagainya harus kita introspeksi. Jangan sampai ketika kita mau menyampaikan hal yang baik, kitanya sendiri ternyata butuh perbaikan, ya. Tapi tidak apa-apa kalau misalkan ada orang yang apa namanya kita memangnya masih belang bentong sholatnya, tapi kita sudah mengajak sholat, ya nggak apa-apa. Justru dengan kita mengajak tersebut, siapa tahu diri kita pun jadi terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, hendaknya melakukan pola kebijaksanaan, berbicara kepada manusia menurut kadar kemampuan akal mereka. Makanya ketika kemarin pembagian jamaah, ya harus benar-benar pastikan mengetahui. Kalau misalkan buat anak-anak, ya jangan sampai yang tidak dimengerti oleh mereka. Kalau misalkan untuk orang dewasa, jangan sampai menyakiti perasaan mereka, kan gitu. Kemudian yang ketiga,
Dakwah juga dapat dilakukan bilhal, yaitu melalui perbuatan baik yang diridhai oleh Allah agar diteladani orang lain. Contoh, misalkan kalau perempuan pakai kerudung, yang rapi kerudungnya, jangan sampai rambutnya keluar, kemudian ini rambutnya kelihatan gak pakai ciput, ya dan lain sebagainya. Itu salah satu dakwah juga, walaupun tidak pakai omongan, tapi kita menunjukkan dengan sikap kita, dengan cara kita menutup aurat, itu pun sudah menjadi bagian dakwah. Kemudian selanjutnya adalah, ya, di sini adalah metode-metode ketika dakwah. Yang pertama adalah metode al-hikmah. Penyampaian dakwah terlebih dahulu mengetahui sasaran dakwahnya. Makanya sasarannya siapa? Apakah anak-anak, remaja, dewasa, ataupun lansia? Itu harus mengetahui. Yang kedua adalah metode al-mau'izah, yaitu dengan cara memberikan nasihat, pengajaran, dan teladan yang baik. Yang terakhir, metodenya adalah mujadalah billati hiya ahsan, yaitu berdiskusi. Ini kemarin sudah kita bahas. Dan yang terakhir, ini adalah perbedaan khutbah Jumat dan dakwah. Kalau khutbah Jumat tentunya dilaksanakan di hari Jumat, ya. Sedangkan kalau dakwah tidak terbatas waktunya. Mau kapanpun, ya, mau lewat chat WA, mau lewat telepon, itu bisa berdakwah. Kalau misalkan khutbah Jumat, harus tiap hari Jumat dan ketika pelaksanaan sholat Jumat. Yang kedua, perbedaannya adalah dari khotibnya atau jurunya, ya, orangnya. Ya, kalau misalkan khotib itu wajib laki-laki. Ya, tapi kalau dakwah boleh laki-laki, boleh perempuan. Ya, seperti itu. Kalau misalkan khatib Jumat, tentunya harus harus suci dari hadas dan najis. Sedangkan dai ya tidak harus suci karena kan tidak dalam keadaan untuk sholat gitu ya. Jadi kalau misalkan dakwah itu dimanapun, ya kapanpun, mau sedang apa, silahkan. Kemudian yang ketiga, para pendengar khutbah Jumat, ketika khutbah Jumat, ya biasanya terdiri dari kaum laki-laki saja kalau misalkan khutbah Jumat. Sedangkan ketika kalian berdakwah mungkin ada laki-laki, ada perempuan, ya, anak-anak dan lain sebagainya. Yang keempat, ketentuan syaratnya dalam berkhutbah dan dakwah, yaitu kalau misalkan dakwah tidak ada wajib untuk seperti rukun pada saat khatib, ya, bebas mau salam dulu ke boleh kalau berdakwah mah. Kalau misalkan mau langsung ngasih nasihat boleh, ya, tidak diwajibkan untuk seperti khutbah Jumat. Selanjutnya, nah ini menyusun teks khutbah Jumat, ya. Harusnya tugasnya menyusun teks khutbah Jumat. Cuma kalau misalkan cuma nyusun doang, nanti nggak ada prakteknya, ya. Dan kalau misalkan perempuan nanti prakteknya gimana? Kalau laki-laki bisa, misalkan di masjid gitu ya, jadi khotib dan lain sebagainya. Di sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah tujuan khutbah yang dicapai. Tujuan kita mau apa nih untuk jamaah kita? Misalkan memahami tentang apa? Tentang sosial media atau bahaya sosial media, tentang apa? Nanti ditentuin dulu. Yang kedua, judulnya. Judulnya tentang apa? Kalau tujuannya tentang tersebut berarti judulnya apa, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan metode dan uraian-uraian, ya, dari materi ataupun judul khutbah tersebut. Ya, di situ disebutkan seperti mengurai pengertian iman dan mukmin, menjelaskan sikap orang mukmin, menjelaskan manfaat seorang mukmin yang sempurna imannya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyusun teks dakwah. Pertama, tujuan dakwah kita. Kalau kalian kebagian anak, ya kira-kira kita mau apa nih supaya anak-anak apa? Kalau misalkan dewasa supaya apa? Ya, makanya ini sangat em, berkaitan dengan tema yang kalian pilih, ya, jangan sampai keliru. Kemudian yang kedua judulnya, ya, ini enggak diganti nih. Kemudian yang selanjutnya menentukan uraian materi, bahasa yang digunakan, cara penyampaian, mengacu pada dan lain sebagainya. Baik, ini sudah ya. Karena untuk Zoom itu hanya 40 menit, sedangkan saya membuat ininya, ya, Zoom-nya itu 1 jam. Takutnya nanti tidak keburu waktunya. Baik, itu saja untuk materinya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Terkait dengan khutbah.
tabligh maupun dakwah atau mungkin ada kesulitan ketika kalian mengerjakan tugas dakwahnya, boleh share di sini. Ya, kita masih ada waktu. Kalau mau silakan Bang, apa mau namanya? nanya. Ya, boleh Anin. Silakan Nin. Ini kan dakwahnya itu kan 7 menit. Dan itu pastinya banyak kan kayak teksnya. Nah itu boleh bawa teks gitu kan Pak? Atau emang harus dihafal? Kalau misalkan bawa teks boleh, cuma pastikan di teks tersebut itu hanya urutan ya, jangan sampai apa namanya semuanya ada di situ gitu kan. Kalau misalkan semuanya di situ ya nggak apa-apa, cuma mungkin nanti untuk penilaian akan berbeda dengan temannya seperti itu. Boleh bawa teks boleh. Cuma saran saya sih seperti itu, takutnya kalian ngeblank ya. Mau selanjutnya mau menyampaikan apa, boleh di kertas selembar itu dikasih urutannya. Misalkan udah salam apalagi nih, seperti itu boleh. Ya nggak apa-apa. Nah, udah Pak. Yang lain silakan. Coba saya cek udah ada yang masuk belum tugasnya. Kemarin sudah ada, tapi bukan dari TKJ kalau nggak salah. Kemarin itu yang udah masuk dari elektro. Kemarin juga ada lagi yang di ruang guru ya, dakwahnya di ruang guru. Coba kita cek-cek aja ada nggak yang udah masuk. TKJA belum, TKJW belum, TKJC belum, belum semua ini. Ya. Akuntansi belum, B belum, C juga belum. Kita coba elektro, TA belum, TB belum. TC udah ada dua orang ini yang sudah masuk. Yang satu ngirim tanggal 27, yang satu lagi hari ini jam 8 pagi. Luar biasa ya. Kemudian mesin, kita coba cek. TPA belum, TPB juga belum. Nah, TPA udah ada dua orang ya. Luar biasa berarti total sudah ada 4 orang yang mengumpulkan tugasnya. Alhamdulillah. Yang satu ini tanggal 31 Oktober, yang satunya lagi tanggal 2 kemarin berarti baru diupload. Cuma saya belum lihat durasi mereka berapa menit ya. Paling nunggu 10 orang dulu atau gimana biar saya sekaligus nilainya. Kalau misalkan 2 orang nanti harus nilai lagi ya. Seperti itu. Ada lagi yang lain mungkin ada yang kesulitan mencari jamaahnya atau gimana boleh silakan. Bapak, saya mau nanya. Ya silakan Kalista boleh. Kalau misalnya ada, kan saya dapatnya di kelas 10 nih Pak. Suaranya kecil banget Kalista. Pakai apa? Oh, Biar gede. pakai pakai headset. Deketin mic-nya. Halo Pak, Ya, udah gede? sok. Nah, kan kemarin saya dapatnya di kelas 10. Hmm. Kalau misalkan sama-sama misalkan teman sekelas saya ada yang di kelas 10 di AKA terus habis itu saya di AKA juga boleh nggak Pak? Kalau bisa sih beda kelas ya. Soalnya takutnya si audiensnya itu kasihan juga gitu. Kalau bisa sih kalau misalkan temen kamu AKA, ya kamu di AKB gitu. Biar soalnya kan kalau misalkan 2 orang atau 3 orang di kelas kamu yang sama-sama kelas 10 di sama-sama kelas AKA juga 7 kali 3 orang udah 20 menit. Kasihan ya. Yang tadinya mau cepet ya biar enak mereka takutnya ada kegiatan lain. Tapi kalau misalkan saran saya sih beda kelas ya, cuma balik lagi ke audiensnya ya. Takutnya mereka ya kalau merekanya sih nggak apa-apa, it's okay nggak apa-apa. Cuma kan kasihan juga. Kalian pun kalau misalkan ada di posisi mereka gimana? Pastinya, duh lama banget gitu kan. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Makanya saran saya sih mending beda kelas ya. Seperti itu. Ada lagi? Kita ada waktu sekitar 9 menit lagi sebelum ditutup sendiri nih otomatis. So, Intan mau ada yang bertanyakan, Beril, Sabian mungkin? Itu Sabian sama siapa sampingnya? Bian. Ya Allah, orang mah di rumah malah jangan-jangan di warung seblak lagi. Putri, ada yang mau tanyakan nggak? Raisa?
Silahkan. Ingat ya, videonya gak usah diedit intro-intro yang aneh-aneh. Ya, kalian misalkan durasi videonya misalkan dari mulai persiapan udah kerekam, kemudian kamu salam, ya nanti di-cut aja langsung ke yang salam kamu gitu loh. Pak kalau misalkan dipotong-potong boleh nggak? Takut ada yang salah, ya silahkan. Ya, yang penting yang rapih potongnya, cut videonya yang benar, jangan sampai ada yang masih ada gitu kesalahan-kesalahannya. Boleh-boleh aja. Karena saya melihat dari videonya, bukan secara apa namanya real time-nya. Boleh. Kalau misalkan kalian syutingnya 30 menit misalnya, ternyata banyak kalimat-kalimat yang salah, kalian cut, 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 cut sampai 7 menit, ya silakan nggak apa-apa. Ya, kalau memang memungkinkan. Kalau misalkan jamaahnya keluarga sendiri kan bisa dekat terus. Gedeng, gedeng, gedeng. Bentar dulu mah, ada yang salah. Bentar pulang lagi, hayo, terus ya. Silakan. Nah, yang penting durasinya tercapai seperti itu. Udah ada lagi nggak? 7 menit lagi nih, udah ada waktu mundur. Beril, gimana Ril? Ada yang mau tanyakan nggak, Beril? Tidak, Pak, cukup. Oke, cukup ya. Jadi untuk bab 4 tetap ya catatannya dikumpulkan nanti dan sebagai informasi saja bagi yang belum catatan bab 3 ya, nanti ketika kalian mengumpulkan saya sudah menyampaikan sebelumnya karena bagi yang terlambat nanti pengurangan nilai catatannya adalah 15 poin ya. Kalau yang bab 1 bab 2 gimana Pak? Bab 1 dan bab 2 sekarang nilai maksimalnya 76. Ya, mau kalian 8 lembar, 9 lembar, 10 lembar, nilainya 76. Ya, karena sudah terlambatnya hampir udah lama. Ya, untuk bab 1 dan bab 2. Kalau bab 3, saya kurangi 15 poin. Seperti itu. Dan untuk yang hadir hari ini, terima kasih banyak. Ya, walaupun banyak yang nggak on cam, ya, nggak apa-apa. Nanti saya laporin aja nih ke kurikulum. Iya, langsung pada dinyalain. Wah. Nggak apa-apa, mau nyalain matiin ya udah terekam loh. Lihat aja di bagian atasnya ya. Recording. Tuh, recording. Kelihatan nggak? Ada recordingnya ketahuan. Mau dinyalain, mau di off camin ya. Apalagi si Dea. Tuh, Dea kemana Dea si Anggita? Mau di sebelah mana yang masih ganam di si Siti. Mana si Siti gitu? Oh, Saya lagi di luar rumah. oh kan di luar rumah. Enggak, ini di rumah tuh. Oh, di rumah. Jangan ya. Saya sering banget ini udah ngomongin berapa kali nih masalah asam lambung. Jangan ya. Sayangi lambung kalian, jangan cuma usus. Cintailah asam lambung. Cintailah lambungnya ya. Oke, karena tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kenapa pada ketawa? Tadi jam pertama sudah ada yang masuk nggak? Jangan-jangan saya doang yang daring. Ada nggak jam pertama, kedua? Nggak ada. Harusnya nggak ada juga ya saya. Hmm. Oke, kita akhirinya nanti sampai durasinya habis aja. Ada waktu 5 menit lagi. Nurlita, ada nggak Nurlita? Lagi makan apa? Tak, tak, kayak suara tak. Nur, lagi mandi kayaknya ya. Jam segini baru mandi, Nur. Ini laki-lakinya cuma 3 orang doang. Yang lain pasti belum masuk. Saya kunci sengaja ya, biar ketahuan mana yang rajin, mana yang lelet. Kemarin saya kick 2 orang tuh, malah bikin gaduh. Udah tahu Zoom kayak gini mah jangan berisik. Itu ada yang nongol tuh di sampingnya si Sabian tuh. Dia nggak bisa masuk ya. Itu siapa Sabian? Saya lupa namanya. Saya mah nggak bisa masuk, Pak. Iyalah. Oh, numpang wifi juga lagi. Itu di rumah siapa, Bian? Di rumah Sabian, Pak. Saya sambil ngerjain tugas, Pak. Oh,
Numpang wifi juga. Ya udah nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Ada yang mau tanya lagi terkait tugas? Boleh, sok. Di sini ada yang rekam KTP nggak? TKDC yang udah 17 tahun. Harusnya kan ke sekolah sekarang. Oh, ini di bawah umur semua berarti ya. Udah nggak apa-apa. Nurlita, ini kamu mau nongol nggak, Nur? Astagfirullah, Nur, Nur. Kamera saya bermasalah. Kameranya bermasalah pakai apa emang? Laptop? Gak tahu ini dari HP-nya. Oh, pakai HP. Ya, Oh, ya udahlah. Nggak apa-apa, udah mau habisan ini kok. Ada lagi nggak yang lain? Dea, mau nanya nggak? Ngunyem si Dea mah. enggak. Nggak. Anggita. Wih, backgroundnya itu jembatan Siratal Mustaqim gua, Anggit. Astagfirullah, jembatan mana itu, Anggit? Samaan sama si Putri itu. Jembatan San Francisco apa ya? Baik. Karena tidak ada lagi yang mau ditanyakan, terima kasih banyak yang sudah mengikuti Zoom ini. Mudah-mudahan sehat-sehat semua kalian ya. Dan tetap semangat, jaga kesehatan, jangan sampai gampang sakit karena sekarang cuacanya memang tidak baik-baik saja. Dan perhatikan apa yang kalian konsumsi ya, makan, minum, perhatikan. Jangan sampai itu yang mengakibatkan kalian sakit. Baik. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita Zoom di hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari saya pribadi. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta saya kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. depan publik boleh. Cara Siwa. Nih, roti sarapan. Enak loh ini. Roti yang Bagi dong, Pak. Bagi-bagi. kutupan Bagi-bagi. enak nih, saya rekomendasikan. Yuk, yuk. Bagi, Pak. Bagi, Pak. Nih, nih, nih. Mana, Pak? Jatuh. Kirim-kirim. Ini di depan SD ada, SD 03 ada. Di Indomaret, Alfamart TCI 3 ada. Setiap Alfamart ada. Udah keluar kepada ngapain? Masih anteng di situ, ikutin jam ke selanjutnya. Kalau enggak tagih tuh yang jam Ya, pertama. Pak, izin keluar, Pak. Hah? Ya, Pak, izin keluar. Ya. Pak, saya di absen ya, Pak. Saya sama Sabian ini, Pak. Lagian telat kamu. Enggak, Pak. Tadi udah masuk, Pak. Keluar lagi. Nah, terus kenapa keluar lagi? Nggak tahu. Pas masuk lagi nggak bisa, Pak. Dikunci katanya. Iyalah. Biar nggak maju. Iya, udah itu dah. Lagian udah